Tahunya mau rasa apa? Halo Sobat Tahu Crispy Kangen semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat semuanya ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sesuai judul video di atas, hari ini kita akan berbagi tips and trick cara menggoreng tahu dan otak-otak crispy yang keras, kriuk, dan pastinya enak banget. Tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian semua paham tentang cara menggoreng tahu dan otak-otak crispy ala Tahu Crispy Kangen. Sebelum menggoreng tahu crispy, kita tiriskan dulu tahu yang sudah kita marinasi selama kurang lebih 2-3 jam ini ya, agar airnya sedikit menyusut dan proses menggorengnya bisa lebih cepat. Hati-hati pada saat mengambil tahu ini karena tahu mentah ini sangat rawan sekali hancur ya, dan itu bisa kalian lihat sendiri, ada 2 pieces tahu yang hancur dan itu sudah tidak layak untuk digoreng ya. Ini sudah selesai dan tuh bisa kalian lihat sendiri ya, hancur. Kayaknya nggak bakal saya goreng, kalaupun digoreng itu nggak bakal ngembang ya. Oke, lanjut ke proses goreng otak-otak dulu ya. Sebelum tahu, kita goreng otak-otak dulu. Habis otak-otak, lanjut ke tahu crispy. Untuk proses awal goreng otak-otak ini, usahakan minyaknya itu posisi dingin ya, dan apinya itu kita pakai api kecil dulu. Nanti kalau sudah mengembang, lanjut kita gedein apinya sedikit demi sedikit, jangan langsung pakai api besar, karena otak-otak ini mungkin kalian semua udah pada tahu ya, otak-otak ini rawan sekali meledak apabila kita memakai suhu yang sangat tinggi. Aduk-aduk sambil diaduk-aduk, dan ini sudah mulai mengembang. Lanjut kita proses siram. Ini untuk siraman pertama ya, kita pakai sedikit dulu, jangan terlalu banyak nyiramnya. Yang penting nempel dulu aja kalau untuk siraman pertama. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk. Untuk penyiraman, setiap penyiraman itu, baik penyiraman pertama, kedua, ketiga, keempat, itu selalu harus diaduk-aduk. Jangan sampai tidak diaduk-aduk, terkhusus buat otak-otak ini karena dia rawan sekali nempel. Ini untuk siraman kedua, kita tambah lagi porsinya lebih banyak dari siraman pertama. Aduk-aduk terus sampai otak-otak ini nempel semua tepungnya ya. Dan ini kita mau ganti tabung gasnya dulu, yang tadi ini sedikit membeku, padahal kita sudah rendam ya tabungnya, tapi tetap aja membeku. Oke, lanjut ke proses goreng. Aduk-aduk terus, jangan berhenti ngaduknya, tetap fokus, liatin wajan, jangan liatin mantan ataupun orang lewat ya. Bercanda. Lanjut, fokus goreng, aduk-aduk terus. Lanjut ke proses siraman ketiga. Awas, hati-hati pada saat kalian mau menyiram itu, usahakan api kecilkan dulu ya. Jangan sampai pas kalian nyiram itu apinya suhu besar dan minyaknya itu panas, terlalu panas, karena bisa menyebabkan buih yang tadi kita siram itu bakal keluar dari wajan, dan itu bisa menimbulkan percikan api yang sangat besar. Ini sudah nempel, lanjut ke proses siraman keempat. Nah, tuh kan bisa kalian lihat sendiri kan, setiap kita nyiram itu pasti berbuih. Kalau kita suhunya itu sudah pas, nggak terlalu panas, buihnya itu tidak akan keluar dari wajan. Tapi kalau misalkan suhu minyaknya itu terlalu panas dan apinya terlalu besar, hati-hati, buihnya itu bisa sampai keluar wajan dan bisa menimbulkan percikan api atau bahkan nyala api yang sangat besar di sekitar wajan.
dan itu sangat berbahaya sekali ya buat kalian yang sedang menggoreng ataupun pada saat posisi lagi ramai, itu sangat berbahaya. Aduk-aduk terus, aduk-aduk, dan ini sudah kelihatan warnanya sudah mulai kuning keemasan. Untuk hari ini kita pakai 4 kali siraman, karena untuk siraman itu kita tidak berpatokan ke 4, 5, atau 6 kali siraman ya. Kita lebih berpatokan ke bentuk dan tekstur si otak-otaknya. Kalau misalkan 3 kali siraman otak-otaknya sudah bagus, sudah kriuk, jadi sudah aja, sudahi siramnya, jangan terus-terusan disiram, karena kalau kebanyakan siraman juga tidak baik. Otak-otaknya bukannya kriuk, tapi malah bikin otak-otak itu keras kayak batu ya. Jadi kita sesuaikan dengan otak-otaknya itu sendiri. Oke, ketika sudah selesai goreng, jangan lupa untuk selalu disaring ya, karena itu pasti setiap kita goreng itu ada sisa-sisa kriuk di bawah minyaknya itu. Lanjut kita ke proses tahu ya. Setelah otak-otak, lanjut proses tahu, dan ini memerlukan minyak yang besar. Nyalakan api besar, lanjut goreng. Awas, hati-hati, jangan terlalu dekat tangannya. Jangan terlalu dekat tangannya, karena tahu ini dia membawa air ya, dan air ketemu minyak itu bisa nyiprat-nyiprat. Karena saya pun sebagai penjual tahu crispy, selama dari awal sampai sekarang pun masih takut dengan minyak panas. Lebih ke trauma ya, karena udah beberapa kali tangan saya ini kena minyak panas. Beberapa kali juga tangan saya melepuh. Sakit, lumayan sakit, tapi ya itulah resikonya pedagang gorengan. Kalau nggak kena minyak ya gitu, jangan jual gorengan kalau nggak mau kena minyak. Oke, lanjut ke proses goreng, dan ini gasnya mulai membeku lagi. Kita oper lagi ke yang satunya. Di sini saya memakai 3 tabung ya, yang 2 itu cadangan. Jadi buat kalian semua yang mau jualan tahu crispy harus punya tabung cadangan minimal 2 tabung gas ya. Oke, sebentar, ini ada yang beli dulu ya, saya ngelayanin yang beli dulu. Kebetulan tahunya masih digoreng sekitar 10 menit. Potong aja. Berapa? 5.000. Oke. Dapat 3 pieces 5.000. 2.000 aja. Boleh. Bumbunya mau rasa apa? Campur boleh. Ya. Silakan. Makasih. Oke, lanjut kita ke proses siraman pertama ya. Lanjut ke proses siraman pertama. Untuk tahu crispy ini saya memakai 2 gayung ya. Khusus untuk siraman pertama tahu crispy ini kita pakai 2 gayung banyak. Untuk proses siraman tahu crispy yang pertama ini kita pakai 2 gayung. Aduk-aduk terus tahunya sampai tepung siraman itu nempel. Lanjut ke proses siraman kedua. Untuk proses siraman kedua ini kita pakai 1 gayung, jangan terlalu banyak. Makin ke sini makin dikurangin ya siramannya ya. Misalnya pertama itu 2 gayung,
Nah, siraman keduanya itu 1 gayung. Siraman ketiganya itu kita kurangin lagi 3/4 gayung lah. Siraman keempatnya setengah gayung, kelima itu sedikit, keenam itu lebih sedikit lagi. Dan ini penampakan otak-otak yang sudah matang ya. Lanjut kita ke proses siraman ketiga. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri ya. Makin ke sini siramannya semakin sedikit. Aduk-aduk terus, pelan-pelan ngaduknya. Hati-hati jangan sampai buihnya itu keluar dan mengenai api, karena bisa menimbulkan munculnya api yang besar ya. Lanjut ke siraman keempat. Aduk-aduk terus, hati-hati ngaduknya pelan-pelan, tarik nafas, buang. Salah, itu mau melahirkan. Salah guys, salah. Oke, fokus, jangan bercanda. Lanjut kita ke proses aduk-aduk terus. Pokoknya aduk-aduk terus. Aduk-aduk, iya, terus dorong. Kita pakai metode dorong tarik. Lanjut aduk-aduk terus, fokus, jangan sampai meleng. Mata kita terus melihat ke wajan ya, jangan sampai melihat janda lewat ataupun udah skip aja, jangan bahas itu. Kita pindahin gasnya dulu, ini gasnya mau habis lagi. Udah berapa kali pindah gas ini kita dari tadi. Lanjut aduk-aduk terus, jangan sampai gosong ya, jangan sampai gosong. Sesekali juga kita pisah-pisahin tahu yang sudah menempel, bisa kalian lihat sendiri sambil diaduk-aduk. Dan ini siraman kelima. Sambil ngaduk itu usahain kita sambil pisahin tahu yang pada nempel ya, karena pasti tahunya itu nempel satu sama lain. Gak mungkin dalam satu kali goreng itu gak ada yang nempel. No, bisa kalian lihat sendiri, ada yang nempel 1, 2, atau 3 tuh. Kan bisa kalian lihat sendiri ya. Saya sambil ngaduk, sambil misahin tahu yang nempel. Pelan-pelan juga apinya kecilin, jangan sampai kita fokus misahin tahu tiba-tiba tahunya gosong. Sia-sia nanti perjuangan gorengnya ini. Ini asal kalian tahu, untuk sekali goreng tahu ini kita memerlukan waktu kurang lebih 20 menit untuk 1 kali goreng tahu. Kurang lebih itu tergantung suhu dari apinya itu. Kalau apinya kalian kecil, dia bisa lebih lama lagi, bisa setengah jam lebih. Tapi kalau trik dan tips dari saya itu 15 menit sudah cukup. Dan ini kurang dari 15 menit tahunya sudah matang. Alhamdulillah. Pelan-pelan kita saring, angkat. Jangan lupa sebelum mengangkat tahunya itu matikan kompor terlebih dahulu. Dan ini penampakan tahu yang sudah matang. Untuk hari ini kebetulan tahunya lagi kecil-kecil ukurannya. Kalau untuk potongan sih kita sama, tapi mungkin ini dari kedelainya ya. Karena sudah beberapa kali kita sering mendapatkan tahu yang bukannya dia ngembang, tapi dia malah mengecil. Ya itulah resiko kita sebagai pedagang tahu crispy. Tidak selamanya dia bagus, tidak selamanya dia jelek juga. Ada kalanya dia bagus. Dan ini penampakannya dari dekat sudah kelihatan ya kriuknya. Ini kita sudah pajang di etalase. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Atau yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih.